Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Risma Darmawan, NIM 17170513777. Di sini saya akan memaparkan masalah tentang pencatatan akuntansi. Jika kalian dengar pencatatan akuntansi, apa yang Anda pikirkan? Ya, pastinya yang Anda pikirkan adalah tentang pencatatan yang dibuat secara teratur agar kita bisa mengetahui laba, pemasukan, pengeluaran, harta, dan sisa barang. Itulah yang sangat penting. Maka dari itu pencatatan akuntansi sangatlah penting bagi pengusaha. Dan kita dapat memilah, jika kita melakukan pencatatan, otomatis tidak akan ada kekeliruan dalam pengelolaan perusahaan kita. Jika tidak ada, pastinya perusahaan kita itu akan hancur. Baik, kalian bisa menyimak video selanjutnya ini agar kalian bisa lebih bisa memahami. Oke guys, kita mulai pembahasan kita hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang KUP guys, KUP ya. Melanjutkan materi KUP kita yang kemarin sudah sampai ke pendaftaran. Hari ini kita akan bahas mengenai pembukuan dan pencatatan yang ada di pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang KUP. Nah, sebenarnya pembukuan itu apa sih guys? Pembukuan itu adalah intinya pembukuan itu sebenarnya sama dengan akuntansi guys ya. Jadi adalah suatu proses pencatatan dilakukan secara teratur yang meliputi ada harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Nah, ini kan sama dengan akuntansi guys, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Nah ini guys, jadi yang wajib di dalam perpajakan itu adalah dua laporan keuangan ini, neraca dan laporan laba rugi. Wajib, ini wajib guys. Laporan arus kas gimana guys? Nah ini tidak wajib ya guys, tidak wajib. Sehingga kalau wajib pajak ingin memberikan boleh, enggak juga nggak ada masalah. Oke lanjut guys. Kemudian pertanyaannya guys, siapa sih sebenarnya yang wajib melakukan pembukuan? Ya, jadi yang pertama yang wajib melakukan pembukuan guys, yang wajib ini adalah WP Badan. Jadi WP Badan, seluruh WP Badan itu wajib pembukuan. Baik omsetnya gede kecil, 1 juta doang omsetnya, mau tidak ada omsetnya juga tetap wajib pembukuan. Sedangkan selebihnya yaitu orang pribadi gitu ya guys, dia nanti dibagi dua guys. Kalau dia OP karyawan atau OP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dia tidak perlu melakukan pembukuan. Sedangkan kalau OP pengusaha guys, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dia lihat omsetnya. Kalau omsetnya atau peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 miliar, maka dia tidak wajib pembukuan. Ya, tapi kalau dia tidak pembukuan, maka dia harus melakukan namanya pencatatan guys. Nah, sedangkan kalau omsetnya
dia lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, maka dia wajib pembukuan. Nah, ini perlu diingat ya guys, bahwa yang ada pembatasan 4,8 miliar itu adalah orang pribadi pengusaha guys, bukan orang pribadi karyawan atau WP badan. Jadi kalau WP badan itu wajib, OP karyawan penghasilannya berapapun dia tidak perlu melakukan pembukuan. Dan kalau OP pengusaha, kita lihat omsetnya. Kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar, dia tidak wajib pembukuan. Ya, tetapi dia harus melakukan pencatatan. Tetapi kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar, maka dia wajib pembukuan, gitu guys. Nah, ini subjek wajib badan ya, dia wajib pembukuan. Nah, ini artinya guys, nanti bisa dibaca di dalam Undang-Undang KUP. Nah, sedangkan subjek pajak orang pribadi yang wajib adalah ini guys, WP melakukan usaha. Nah, ini yang mana yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam setahun ya. Kalau kurang dari 4,8 miliar, ini wajib pembukuan ya guys. Kalau kurang dari 4,8 miliar, dia tidak wajib pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan. Nah, apa bedanya guys? Nanti kan kita lihat. Nah, kemudian karakteristik pembukuan menurut Undang-Undang Pajak ya guys. Yang pertama adalah berita baik, harus mencerminkan keadaan sebenarnya, nggak boleh bohong ya guys. Jangan bohong. Kemudian yang kedua, harus diselenggarakan dengan huruf Latin, angka Arab. Angka Arab nih, yang dimaksud angka Arab nih guys, ini angka Arab nih, 1, 2, 3 gitu ya, bukan yang gini guys. Nah, ini mah angka Arab sih, angka Arab, tapi yang dimaksud angka Arab di Indonesia itu adalah 1, 2, 3 ini guys. Yang ini angka Arab. Mata uangnya rupiah guys. Bahasanya Indonesia. Bisa juga pakai bahasa asing, tapi yang diizinkan oleh Menteri Keuangan ya, harus izin Menteri Keuangan. Kemudian harus taat asas guys. Jadi ini harus konsisten dia. Nggak boleh tuh pindah ganti-ganti metode pembukuan tuh, nggak boleh, kecuali nanti harus izin. Kalau misalnya mau ganti metode pembukuan harus izin. Jadi misalnya kita pakai metode penyusutan garis lurus, ya garis lurus terus, jangan garis lurus saldo menurun, garis lurus lagi dan seterusnya. Ya, dia harus konsisten. Kemudian bisa pakai stelsel akrual atau stelsel kas. Nah, stelsel kas ini, kalau akrual udah tahu ya guys, akrual itu kan pendapatan beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat pengeluaran kas atau penerimaan kas. Nah, stelsel kas, nanti bisa dibaca di penjelasannya guys. Yang dimaksud di stelsel kas ini adalah sebenarnya stelsel campuran. Tapi teman-teman bisa baca di penjelasan pasal 28 ayat 5 ya guys. Kemudian di dalamnya harus mengandung harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, pembelian. Nah, ini guys. Kemudian harus dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya. Kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Ya, jadi defaultnya itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana di pasal 28 ayat 7 ya. Kemudian di penjelasannya guys. Kemudian bisa menggunakan bahasa asing, bisa mata uang selain rupiah, tapi harus izin Menteri Keuangan. Dan terakhir adalah wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Ya, disimpan wajib selama 10 tahun. Nah, kemudian, nah ini guys, ini dasar hukum ya, bahwa bisa menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar. Ya, jadi hanya bahasa Inggris dan mata uang dolar ya guys, gak bisa bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Korea, dan gak bisa mata uang selain dolar kayak euro, yen, yuan, ringgit, nggak boleh, real. Jadi yang boleh adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar. Kemudian, nah ini siapa aja yang boleh guys nih? Ini yang boleh ya. PMA dalam rangka kontrak karya, BUT, WP kontraktor K3S, kemudian kontrak investasi kolektif, WP yang mendaftarkan MC saham di Bursa Efek Luar Negeri, WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, dan yang terakhir adalah WP yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang fungsional USD sesuai PSAK. Nah, ini adalah WP yang boleh melakukan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang dolar. Nah, kemudian guys, apa sih sanksi seseorang atau wajib pajak itu tidak melakukan pembukuan? Nah, ini kita lihat guys.
Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban terkait dengan pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang, maka berdasarkan hasil pemeriksaan, wajib pajak akan penghasilan kena pajaknya akan dihitung secara jabatan, guys. Jadi suka-suka si pemeriksa, guys. Ya, tidak berdasarkan perhitungan wajib pajak, tetapi berdasarkan perhitungan pemeriksa. Dan atas SKPKB yang terbit, ya, maka pokok pajak yang kurang ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 50%, guys, untuk PPh dan 100% untuk PPh Potput dan PPN dan PPNB. Ya. Jadi gini, guys. Kerugiannya nih, pertama secara jabatan, guys. Kalau secara jabatan ini, guys, maka si pemeriksa itu bisa memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana cara dia menghitung penghasilannya si wajib pajak, misalnya pakai metode biaya hidup misalnya, dan seterusnya. Karena apa? Karena wajib pajak tidak melakukan pembukuan. Nah, ketika wajib pajak tidak melakukan pembukuan, maka ya gimana? Pemeriksa tidak memiliki dasar untuk membuat SKP, membuat suatu ketahuan pajak kurang bayar, sehingga dia harus menghitung secara jabatan menggunakan metode-metode lain selain kita melihat pembukuan dari si wajib pajak. Nah, itu apa yang tadi saya maksud dengan suka-suka si pemeriksa. Bukan suka-suka pemeriksa tidak ada dasar, tapi tetap ada dasar, yaitu berupa tadi metode-metode selain melihat dari pembukuan. Kemudian ketika misalnya wajib pajak itu, ini sanksi administrasi, guys. Ketika wajib pajak misalnya memberikan pembukuan yang palsu, guys, ya, atau misalnya tidak minjamkan buku ketika proses pemeriksaan misalnya, maka atau tidak menyelenggarakan pembukuan dalam jangka waktu 10 tahun, tidak menyimpan, ya, itu bisa dikenakan sanksi pidana juga, guys. Gimana sanksi pidananya? Nah, ini kita lihat, guys. Wajib pajak atau seseorang yang memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang. Nah, ini, guys, ya, sanksi apabila wajib pajak tidak melakukan pembukuan. Oke, guys, itu aja tentang pembukuan. Sekarang kita akan masuk tentang pencatatan, guys. Nah, pencatatan, apa sih bedanya antara pembukuan dengan pencatatan? Nah, kalau pencatatan itu, guys, itu yang dicatat hanya peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto, ya, sebagai dasar untuk hitung jumlah pajak yang terutang. Jadi yang dicatat adalah berapa omset, guys, hanya omset, ya, penerimaan bruto. Nah, ini yang dicatat di dalam pencatatan. Beda dengan pembukuan tadi, harus catat harta, utang, modal, penghasilan, beban. Di pencatatan hanya mencatat uang masuk atau omset. Nah, prinsip dasarnya sebenarnya sama, etikat baik, mencatat dengan keadaan sebenarnya, nggak boleh bohong, huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan disusun secara kronologis, guys. Nah, ini pencatatan. Oke, guys, kira-kira itu aja sih sebenarnya, guys. Sebenarnya sama antara pembukuan dengan pencatatan, tapi intinya adalah beda. Untuk konsepnya sama, ya, tetapi bedanya tadi hanya di kalau pencatatan itu mencatat penerimaan bruto, sedangkan di pembukuan mencatat lengkap. Oke, guys, kira-kira itu aja, guys, yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sudah menyimak video yang tadi? Jika dalam video tersebut ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.